hubungan ini siapa sih? Ah, untuk apa ya? Nah, segala macam. Nah, seperti itu teman-teman. Tanya sendiri ya. Bisa jadi karena kita tidak punya hubungan dan tidak punya alasan yang kuat untuk mengasihinya. Itu yang terjadi, itu realita. Kita tidak bisa menafikan itu, ya. Saya tidak mungkin juga selalu bisa menolong orang. Bisa jadi sometimes saya punya pikiran seperti itu, yaitu manusiawi. Tapi itu sebenarnya tidak berkenan di hadapan Allah. Karena firman mengatakan jikalau kita menahan kebaikan di dalam hati kita, sejatinya kita bisa melakukan dan ada orang yang memerlukan, kita berdosa di hadapan Allah. Karena kita semua ini tidak mampu berbuat kebaikan. Kebaikan hanya muncul dari Allah yang menggerakkan kita. Jadi kalau kita menolak itu, menentang itu sama halnya kita berhadapan dengan Allah. Wah, mengerikan ya. Makanya teman-teman kalau ada gerakan dalam hatimu untuk melakukan kebaikan, entah menolong orang, menjadi pendengar yang setia, memberikan nasihat, atau ada danamu untuk pekerjaan Tuhan, jangan tahan teman-teman ya. Jangan berhadapan, jangan berperkara di hadapan Tuhan. Karena sejatinya setiap kita tidak mampu melakukan kebaikan. Hanya Allah yang mampu menggerakkan kita untuk berbuat kebaikan. Semua manusia itu tidak ada yang baik, sudah menyeleweng di hadapan Allah. Itu harus kita ingat terus-menerus. Nah, jadi kenapa kita tidak bisa mengasihi? Karena kita tidak memiliki alasan, kita tidak memiliki tujuan. Kenapa harus selalu membantu? Ya. Tetapi perhatikan Yesus, meski semua muridnya meninggalkan dia, seperti ayam, anak ayam yang kocar-kacir, hilang induk ya, diumpamakan seperti itu. Ketika Kristus ditangkap, kemudian diadili, kemudian mati di atas kayu salib, sampai kebangkitannya. Para murid itu susah, mereka tercerai-berai ya. Semua murid meninggalkannya, ya. Bahkan saat dia ditangkap, meskipun Petrus menyangkalnya 3 kali, Yesus juga tetap mengasihi kok. Ya, menyangkal 3 kali, ditanya 3 kali, jawabannya sama. Ya, iya Petrus, apakah kamu mengasihi aku? Wah, jawab ya Tuhan, ya Tuhan, ya Tuhan. 3 kali ditegaskan, 3 kali menjawab yes, I do katanya. Tetapi 3 kali pula dia menyangkalnya. Nah, teman-teman kita mau lihat apa di balik semua ini. Jadi apapun yang dilakukan Petrus, Yesus Kristus tetap mengasihi mereka. Ya bahkan Yesus menemui mereka saat sedang kembali ke kehidupan lamanya. Ya, Yesus mengajak mereka makan bersama di tepi pantai. Bahkan Yesus kembali membangun hubungan antara mereka yang sudah terputus dan rusak. Ya, luar biasa ya. Apa alasannya? Ya, puji Tuhan ya. Jadi jika kita bisa mengasihi orang-orang kita kenal, kemudian juga mengasihi orang-orang yang mengasihi kita, wah ini timbal balik namanya. Lalu kenapa kita tidak mau ya? Maka marilah kita melakukan hal yang sama kepada mereka yang belum kita kenal dan belum mengasihi kita. Nah, saya bersyukur ya teman-teman, dengan kejadian buruk yang menimpa saya diingatkan kembali kalau saya flashback. Bagaimana mereka ini orang-orang asing yang datang kepada saya, meminta bantuan saya, minta di inilah, minta di itu, minta dibaptis lah contohnya. Wah, minta diwujud nyatakan baptisannya biar segera mendapat labeling Kristen misalnya seperti itu. Saya tidak pernah seuzon, saya tidak pernah begini, tidak pernah begitu. Saya pikir kalau memang kamu merasa yakin dan siap, oke saya bantu seperti itu. Tapi kemudian mereka berbalik arah, menghina, menghujat, bahkan membuat hal yang tidak terpuji kepada saya pun tetap bersyukur. Paling tidak ada satu fase di mana saya menunjukkan saya tidak akan terpengaruh oleh perbuatan jahat orang untuk tetap melakukan perbuatan yang baik. Nah itu penting teman-temannya, kita bersyukur. Walaupun saya melakukan itu bukan karena dorongan tapi memang saya mengerti bahwa kebaikan yang harus kita lakukan itu tidak boleh kita tahan, tidak boleh kita tunda. Gini teman-teman, saya punya prinsip itu begini, dari kecil diajarkan orang tua saya ya. Jika Tuhan arahkan kepada kita entah masalah, entah orang, ya, mau orang itu baik, mau orang itu jahat, itu bukan urusan kita, itu urusan dia di hadapan Allah. Tetapi urusan kita adalah bagaimana kita merespon. Nah, ketika ada orang dikirim datang kepada kita, karena kita memiliki satu pondasi yang jelas bahwa segala sesuatu yang terjadi di muka bumi ini, itu atas sepengetahuan Allah, ya, atas izin. Ya, dia memelihara dan dia menopang. Maka tidak ada alasan bagi kita untuk menolak. Apalagi kalau orang itu datang untuk meminta bantuan. Mau kenal, mau tidak kenal, Alkitab juga mencatat cerita tentang orang Samaria yang baik hati. Jadi sangat relate dalam setiap kehidupan kita bahwa firman Tuhan itu memang memimpin gerak langkah kita untuk bersikap seperti apa ketika ada orang asing datang kepada kita, meminta bantuan, meminta tumpangan rumah, meminta apapun. Selama kita dimampukan Tuhan untuk melakukan, kayaknya tidak ada alasan untuk kita seuzon, untuk menolak, untuk pikir-pikir, untuk timbang-timbang. Karena segala sesuatu yang ada pada kita ini pun juga milik Kristus.
Waktu saya milik Kristus. Mulut, bibir, tutur kata saya milik Kristus. Semua harta benda yang Tuhan percayakan juga milik Kristus. Sumbernya dari Kristus, oleh Kristus, untuk Kristus. Karena itu kita yang cuma sebagai alat tidak punya hak seujung kuku pun, sedikit pun, saupil pun untuk menahan itu untuk diri sendiri. Tidak ada, ya. Makanya saya bilang bless to bless, sudah diberkati wajib memberkati orang lain. Berkat tidak melulu duit, teman-teman, ya. Berkat nasihat, berkat waktu, kesediaan, kesempatan, itu semua berkat, ya. Jadi ingat, apa yang ada pada kita ini di muka bumi ini itu milik Kristus, bukan milik kita. Jadi jangan jadi orang sombong. Ini badanku, duit aku, terserah aku mau jadi pemabuk, mau jadi ini, enggak boleh. Itu berdosa di hadapan Allah. Siapa kita menganggap bahwa ini punya kita? Ya, puji Tuhan kalau kita diingatkan dan dipulihkan dalam hal ini. Sekali lagi, segala sesuatu yang ada di muka bumi ini adalah milik Kristus, oleh Kristus, untuk Kristus. Jikalau hari ini kita harus bergerak maju pun, itu karena Kristus, oleh Kristus, untuk Kristus. Tidak ada lagi untuk kemuliaan diri sendiri. Ya, amin. Puji Tuhan teman-teman, ya. Jadi dalam hal mengasihi itu jelas hubungan dan alasan kalau manusia. Tetapi Kristus tidak memandang itu semua. Ya, bagaimanapun keadaan Petrus dia mengasihi, bagaimanapun keadaan para murid dia tetap mengasihi, ya. Bahkan Yesus Kristus itu memulihkan, ya, hubungan antara mereka yang sudah terputus dan rusak. Ya, mereka meragukan, mereka kocar-kacir ketakutan. Kristus sudah bangkit berbicara dengan mereka, berbincang-bincang sepanjang jalan pun mereka masih tidak paham, mereka masih tidak kenal. Sudah bertemu dalam satu ruangan pun masih minta bukti, tusukkan, colokkan, cucukkan tanganmu kepada lubang bekas ini. Wah, segala sesuatu itu benar-benar gimana ya, nggak ada trust ya. Padahal 3,5 tahun bersama-sama dengan Kristus, tidak ada kepercayaan, ya. Mereka masih meragukan, mereka masih ini maybe yes, maybe no. Makanya teman-teman, jika hari ini kamu diragukan oleh manusia yang sama-sama berdosanya dengan kamu, jangan berlebihan merespon, ya. Jangan berlebihan sakit hati, jangan berlebihan minder, tidak perlu, ya. Kristus sudah mengalami itu semua. Apa yang sudah Kristus alami itu menjadi teladan bagaimana kita meresponnya, bagaimana kita menghadapinya. Itu penting teman-teman, ya. Jadi semua yang dicatat dalam Alkitab itu tidak ada yang tidak penting. Untuk menghibur, menegur, ya, untuk memerdekakan orang, untuk menyatakan kesalahan, ya, dan memberitakan kebaikan, itu penting. Makanya teman-teman baca sungguh-sungguh. Nah, jadi kita juga dihimbau untuk melakukan hal yang sama kepada mereka yang belum kita kenal, ya. Belum kita kenal, juga belum mengasihi kita. Tidak ada apa-apanya bagi kita. Tapi ketika Tuhan izinkan mereka masuk dalam kehidupan kita, dalam bentuk minta bantuan, minta pertolongan, tidak ada alasan untuk kita menahan kebaikan dalam diri kita untuk membantu mereka. Ya, puji Tuhan teman-teman, ya. Jadi silakan, mari kita itu membangun hubungan dan menemukan alasan, ya, untuk kita bisa mengasihi orang-orang yang perlu kita kasih, yang sedang susahkah, atau yang paling penting yang Tuhan kirimkan kepada kita. Nah, ini prinsip teman-teman, ya. Bukankah kamu berkata segala sesuatu yang terjadi di muka bumi ini Tuhan ketahui? Ya, Tuhan ketahui. Tuhan izinkan? Ya, Tuhan izinkan. Tuhan topang? Ya, Tuhanlah penopang seluruh jagat raya alam semesta. Tuhan yang menopang iman, Tuhan yang menopang kebaikan, Tuhan yang menopang harta benda, kehidupan, nafas, semuanya Tuhan yang topang. Siapa kita bisa topang diri kita? Nothing, teman-teman, ya. Karena itu hubungan kita yang erat dengan Tuhan itu, wah, ini dia penting sekali. You punya hubungan dengan Tuhan, how? Bagaimana? Apakah biasa-biasa saja? Ya, yang penting saya tahu dia ada, saya begini, ada apa-apa saya pergi, nggak ada apa-apa ya berarti everything is gonna be okay. Wah, semua itu sudah menjadi hal seperti itu. Apakah seperti itu? Atau setiap hari, every time, ya, every seconds, ya, setiap detik kamu mengandalkan Tuhan, Tuhan aku tidak bisa tanpamu, please deh. Nah, itu lain lagi. Tapi ada orang dengan sombong berkata, oke, ini memang semestinya sudah seperti ini. Jadi Tuhan please kamu diam-diam di sana, aku bisa lakukan sendiri. Apakah seperti itu? Hubungan yang erat dengan Tuhan itu akan membuat kita selalu menemukan alasan untuk bisa mengampuni dan mengasihi orang lain. Amin, ya, puji Tuhan, ya. Saya ulang satu kali lagi, hubungan kita yang erat dengan Tuhan itu membuat kita bisa selalu menemukan alasan untuk mengampuni dan mengasihi orang lain. Sekalipun asing, sekalipun dia tidak mengasihi kita, kita selalu mampu memiliki alasan untuk tidak membalas kejahatan, untuk mengampuni dan mengasihi mereka every time, everywhere, siapapun, ya, dimanapun, kapanpun. Puji Tuhan teman-teman. Jadi hubungan dan alasan itu menjadi satu dasar bagaimana kita itu bisa mengampuni dan mengasihi orang lain. Tetapi apa yang Kristus sendiri sudah teladankan itu menjadi yang terbaik
menjadi alasan yang terbaik untuk kita bisa mengerjakannya. Terima kasih teman-teman. Nah, demikian renungan sangat singkat dari saya di hari yang ke-6 di bulan yang ke-4 di tahun 2024 ini. Nah, thank you teman-teman. Saya tidak membaca typingan, jadi saya tidak membalas. Bukan berarti saya tidak menyapa. Ya. Thank you teman-teman yang ada di YouTube sekali lagi. Teman-teman ya, memang belakangan ini banyak sekali berita simpang siur, banyak sekali orang yang mengklaim diri sebagai ini, sebagai itu, banyak juga orang yang mulai muncul menceritakan hal-hal yang baru. Nah sekarang teman-teman kembali kepada kita ya, kembali kepada kita masing-masing. Saya sudah juga banyak ditanya, tapi saya tidak membuat video atau apapun terkait Brian yang lagi fenomena ya. Oh macam-macam deh sekarang itu. Tetapi kita bersyukur jikalau kita memang mengenal Allah dengan baik, ya kita membaca firman-Nya dengan jujur, lalu kita rendah hati untuk mau dididik, seperti tadi yang dikatakan, ya. Hubungan yang erat dengan Tuhan itu memampukan kita menemukan banyak alasan, ya. Banyak alasan untuk tetap mengasihi dan mengampuni orang. Bagaimana kita mengasihi? Ya kita mengasihi setiap orang. Mereka yang memberitakan hal yang tidak baik, tidak benar pun kita tetap kasih, kita ampuni dan kita doakan. Demikian ya pengajaran-pengajaran yang baru yang muncul mulai mengguncangkan. Memang angkatan akhir zaman ini angkatan yang canggih ya. Internet itu luar biasa dampaknya. Wah, kalau kamu pakai itu untuk sesuatu yang baik, kamu akan bertumbuh semakin teguh, semakin kuat dan bisa dipakai oleh Kristus untuk menjadi apa? Ujung tombak pekabaran Injil bagi dirimu sendiri, bagi keluargamu, bagi gerejamu, juga bagi masyarakat di sekitarmu. Tetapi kalau kamu sendiri tidak bisa menggunakan dengan bijak, dengan baik, ya, tidak bisa menggunakannya dengan bijak, dengan baik, maka yang ada kamu terbawa arus sesat, masuk ke dalam bidat-bidat yang menyesatkan seperti Oneness, Unitarian, Mormon, Saksi Yehova. Perhatikan teman-teman, ajarannya jangan dikompromi. Ajarannya harus kita tentang, ya. Ajarannya jangan ditoleransi, karena itu adalah ajaran yang sesat, yang salah, yang sudah dianatema oleh gereja, sudah dikutuk oleh gereja. Sejak zaman para rasul, bapak-bapak gereja, semua bidat ini sudah dikutuk, ya, tidak ada, karena mereka menyalahi kebenaran isi Alkitab. Tetapi manusianya yang sedang berjalan pada kebinasaan itu kita kasihi, kita doakan, ya, kita lepaskan pengampunan sehingga Kristus itu berbelas kasihan kepada mereka. Mereka boleh dipulihkan, dicelikan mata rohaninya sehingga mereka berbalik dari seorang antikristus menjadi pengikut Kristus. Nah, itu yang perlu kita lakukan, termasuk pengajaran-pengajaran palsu yang tidak benar. Orangnya kita kasihi teman-teman ya. Karena setiap mereka antikristus itu pasti berjalan pada kebinasaan. Tetapi ajarannya, ya ngapain kita kompromi dengan ajaran setan, ajaran iblis, lain. Ya. Ajaran is ajaran, itu sesuatu yang jelas-jelas sesat, harus kita tentang. Tetapi sekali lagi, Yesus Kristus tidak pernah mengatakan, kasihilah ajaran yang salah, kasihilah ajaran yang sesat. Tidak, Yesus Kristus menyuruh kita kasihilah sesamamu manusia, bukan ajaran sesatnya, ya, bukan penyimpangannya. Tetapi manusia yang berjalan pada kebinasaan itu kita kasihi, kita doakan, kita lepaskan pengampunan kepada dia. Kita mohon Roh Kudus berbelas kasihan kepada dia. Tetapi ajarannya kita tidak kompromi. Ya, jangan mau teman-teman terbawa arus, jangan mau terkelabui. Karena pekerjaan iblis sebagai bapa segala dusta, dia akan menggunakan berbagai cara untuk mengelabui teman-teman agar bisa menjadi pengikutnya. Perhatikan teman-teman, iblis itu sudah mentok bapa segala dusta. Jadi semua dusta dia soko gurunya. Sedangkan manusia satu dengan manusia yang lain itu tidak bisa disebut bapak segala dusta, ibu segala dusta. Karena apa? Karena dustanya manusia ini tidak perfect, tidak sempurna. Dia akan belajar lagi, dia akan berkembang terus. Tetapi iblis sudah mentok sebagai bapak segala dusta. Semua dusta, ya dia mahir, dia menguasai. Semua dusta orang belajar dari iblis. Jadi kita harus waspada terhadap ajaran-ajaran palsu, nabi-nabi palsu, guru-guru palsu, Injil palsu, Kristus palsu. Wah, banyak ya pengajaran-pengajaran seperti itu sebagai fenomena atau penggenapan akhir zaman. Ya, bersyukur teman-teman kita terus diingatkan. Ya, silakan teman-teman, saya open gate bagi teman-teman yang ingin naik, ingin bertanya, monggo. Thank you Lin, shalom semua, shalom semuanya. Apalah nama akun pun teman-teman yang normal saja, yang waras saja. Kalau motivasinya bersosial media untuk kebaikan,
yang nggak usah membuat nama yang aneh-aneh ya. Hati-hati dengan Pastor Brian Siawarta, diduga pecatan gereja menjadi penyesat akhir zaman, mengatakan di luar Yesus ada keselamatan. Komika Mongol juga hanya ya teman-teman, silakan dibaca saja, tetapi itu tidak menjadi sorotan yang utama. Sekali lagi, akhir zaman itu memang banyak yang akan terjadi. Ya, salah satu yang harus digenapi munculnya antikristus. Ya, pasukan antikristus itu banyak. Ya, kalau mereka tidak muncul, Alkitab gagal. Ya, jadi ketika mereka muncul, kita sudah ready. Oh, ini antikristus. Oh, ini antikristus. Mengajarkan hal yang tidak baik. Ya. Apakah keselamatan ada di luar Yesus Kristus? Apakah kebaikan kita bisa menjadi jaminan untuk bisa diselamatkan? Nah, ini pertanyaan-pertanyaan ini yang berseliweran akhirnya memunculkan orang dengan gaya baru, orang dengan versi baru. Ya, seperti itu. Ya, terima kasih teman-teman. Ya, buat teman-teman yang mau naik ke atas, monggo silahkan. Buat teman-teman yang tidak mendatangkan kemanfaatan bagi orang lain, silahkan cari ruangan lain yang teman-teman rasa lebih menyenangkan sesuai dengan syahwat atau selera kalian. Di sini kalian tidak bisa dapatkan apa yang kalian mau. Jikalau itu tujuannya hanya untuk hal-hal yang mudarat. Tidak ada teman-teman ya, mohon maaf ya. Saya tidak bersalah, tapi saya mau mohon maaf kalau moderator memblokir atau mengeluarkan kalian. Nah, ya teman-teman, saya mau tanya, mungkinkah rasio yang terbatas ini, rasio itu akal ya, nalar, logika, ya apalah terserah teman-teman mengartikannya. Rasio itu yang terbatas ini, mungkinkah rasio yang terbatas ini bisa mengerti Allah yang tidak terbatas? Itu pertanyaan yang besar yang menarik harusnya ya. Karena banyak orang belakang berkata, Allahmu nggak masuk logika, pilihlah agama yang logika. Apa itu rasio? Apa itu logika? Apa itu nalar? Apa? Ya teman-teman, apa itu? Coba pikirkan, mulai berpikir, di set, apa itu? Ya, saya kasih judul malam ini di YouTube saya itu, rasio manusia terbatas, tapi Allah tidak terbatas. Allah tidak terbatas dalam berbagai hal, banyak. Ya. Jadi kalau Allah mau bisa kamu kandangi, bisa kamu batasi, saya tanda tanya besar, why? Apakah itu benar-benar Allah? Kalau benar-benar Allah, why? Kenapa bisa dibatasi? Oh nggak bisa, dia cuma ada 20 sifat, karakter, bla bla bla. Kalau ada yang ke-21, itu bukan Allah. Lah, Allah itu kamu bikin berdasarkan Allah itu sebenar-benarnya Allah, atau Allah itu berdasarkan halusinasimu, fantasimu, imajinasimu? Ayo dong, ya. Karena kalau memang kita mengerti apa itu Allah, hakikat Allah, substansi Allah, esensi Allah, itu sesuatu sumber kuasa yang tidak terbatas. Nggak terbatas. Dia ada sejak kekekalan sampai kekekalan. Dia yang menjadikan segala sesuatu. Waktu diciptakan oleh Allah. Tetapi Allah itu melampaui waktu. Allah tidak dibatasi oleh ruang dan waktu. Haleluya, puji Tuhan ya. Demikian rasio. Rasio kita itu terbatas. Allah itu melampaui rasio karena dia yang menciptakan seluruh kehidupan termasuk rasiomu. Lah kalau rasiomu, logikamu itu bisa menentukan bahwa Allah itu kayak gini. Lah. Come on teman-teman ya, be wise and smart, mulailah cerdas berpikir dan bijaksana. Allah itu apa sih sebenarnya? Bisa nggak sih dibatasi? Kenapa nggak bisa? Lalu sampai sejauh mana pikiranku, akalku ini, rasioku ini bisa mengerti tentang Allah? Bisakah sepenuh-penuhnya? Atau cuma 0,00000 sekian persen saja? Ayo teman-teman ya, kita mulai berpikir. Nah, ada soal matematika. Matematika itu ilmu pasti. Kalau 1 tambah 1 itu sama dengan 2, semua jawabannya ya pasti. Ya. Nah, 1 tambah 1 itu adalah 2. Mudah menjawabnya, betul, karena itu sesuatu yang pasti. Yang menjadi sulit adalah membuktikan bahwa 1 tambah 1 itu benar-benar 2. Setuju ya? Ya. Kalau cuma tanya, Lina, 1 tambah 1 berapa? Jawabannya 2, yes. Gimana kamu membuktikan bahwa 1 tambah 1 itu adalah 2? Nah, mulai kita digali untuk berpikir, untuk menggunakan. Ya. Anak TK aja bisa jawab 1 tambah 1 itu 2. Tetapi seorang profesor suruh jelaskan kenapa 1 tambah 1 itu menjadi 2, mana buktinya, seperti apa pembuktiannya. Nah, itu membutuhkan waktu ya teman-teman ya. Tidak secepat kilat menjawab 1 tambah 1 sama dengan 2. Nah, seperti itu. Nah, jadi tidak mudah untuk membuktikan. Demikian juga ya ketika para filsuf itu mendefinisikan mengenai keberadaan. Apa itu keberadaan? Eksistensi ya.
Salah satunya Rene Descartes itu berkata, saya berpikir maka saya ada. Nah, jadi kita mendefinisikan tentang keberadaan atau eksistensi. Ketika saya berpikir maka saya ada. Ya. Lalu si Martin Heidegger Paul itu berkata, keberadaan itu justru mendahului substansi. Nah, ini banyak filsuf-filsuf sendiri mulai berpikir dengan cara mereka masing-masing. Ya. Nah, orang lain juga berkata bahwa melalui tindakannya lah manusia yang bertanggung jawab dapat mengubah masyarakat. Itu eksistensi. Ya. Nah, itu membuktikan bahwa dia ada. Ya, jadi macam-macam, apa itu eksistensi, apa itu keberadaan. Ya, masing-masing orang memiliki cara pikirnya, pendapatnya masing-masing. Lalu bagaimana manusia itu dapat membuktikan mengenai keberadaan? Sejak ribuan tahun yang lalu teman-teman, tidak ada seorang pun yang dapat menjelaskan tentang eksistensi keberadaan ini dengan tepat. Ya, sangat sulit. Maka itu para filsuf pun memiliki pendapat yang masing-masing berbeda. Teman-teman bisa mulai pikir sendiri, apa itu tentang keberadaan, apa itu tentang eksistensi ya. Banyak orang itu berkata, jika Tuhan ada, buktikan pada saya. Orang masih bertanya, benarkah eksistensi Tuhan itu ada? Benar nggak sih Tuhan itu ada? Terutama untuk saudara-saudara kita yang ateis ya. Ya macam-macam lah. Mereka benar nggak sih ada? Coba sekarang kamu minta pensil. Pensil, minta Tuhan sama Tuhan. Nggak ada kan pensilnya? Nggak mungkin kan pensil itu jatuh gedebuk dari langit. Nih pensil, enggak. Tapi coba kamu minta pensil sama saya. Guru minta pensil, nih saya kasih pensil. Nah saya ada, Tuhan ada nggak? Wah itu sering dipakai ya oleh teman-teman ateis. Untuk membuktikan bahwa Tuhan nothing, Tuhan nggak ada. Tapi saya ada, eksistensi saya ada. Tapi kalau kalian tanya terus, sekarang keberadaanmu datang dari mana? Oh dari papa mama dong. Lalu papa mamamu datang dari mana? Dari papa mamanya. Lalu papa mamanya itu datang dari mana? Dari papa mama mama. Seterusnya mentok, ujungnya mereka itu yang paling mentok ujung datangnya dari mana? Nah teman-teman ateis nggak bisa jawab ini, mereka akan kesulitan. Dari mana? Apakah langit memunculkan manusia jatuh gedebuk? Ini loh Adam. Ya. Lalu kalaupun itu manusia jatuh dari langit gedebuk, ini Adam. Yang jatuhin dia dari langit itu siapa? Sang empunya langit itu siapa? Dikejar sampai ujung, ateis tidak bisa jelaskan. Ya. Jadi teman-teman dari sini harusnya mengerti dan sadar bahwa ujung dari segala sesuatu ada yang memiliki, ada yang kreatornya. Siapa dia? Tentu dia yang melampaui segala sesuatu, melampaui alam, melampaui manusia. Lah kalau semua ini dibuat, papa mama berasal dari papa mama, mama sampai ujungnya. Ya kita harus paham itu. Ujungnya ini siapa? Ya puji Tuhan ya. Ini membuat mata kita terbuka bahwa segala sesuatu ada yang membuat. Siapa sang pembuat? Ya puji Tuhan. Nah dari situ kita bisa harusnya mengerti. Ya. Jadi ketika orang berkata, jika Tuhan ada buktikan kepadaku, wah, bahkan ketika manusia ini bisa dilihat, bisa disentuh, Tuhan nggak bisa dilihat, nggak bisa disentuh, no touching, nggak bisa dilihat, nggak bisa disentuh kan? Ya, terus mau bilang apa gitu? Apakah diri Allah itu ada atau tidak? Lalu siapa kita yang menuntut bukti? Nah ini penting. Orang terlalu banyak menuntut, minta buktinya, apa buktinya, bagaimana buktinya, tunjukkan padaku, di mana ayat. Ini sering terjadi teman-teman ya. Orang selalu banyak ingin menuntut bukti. Pertanyaannya, siapa kita? Ya, siapa kita ini? Berhak menuntut bukti bahwa Allah itu ada, pencipta itu ada, Tuhan itu ada. Siapa kita? Sedangkan kita jelas-jelas ya, bukan sekonyong-konyong koder ada asal muasalnya. Nah ini kita bersyukur ya, pikiran kita digali untuk lebih mengerti bagaimana Allah itu pencipta itu memiliki eksistensi keberadaan yang mutlak, yang bersifat absolut sejak kekekalan sampai kekekalan. Tidak bisa kamu ragukan, tidak bisa kamu patahkan, tidak bisa kamu tiadakan. Ada satu fase, satu titik di mana kamu mentok, oke, I see, ternyata semua ini ada sumbernya. Nah siapa sumber itu? Jadi rasio kita yang terbatas ini, nah oke ya kita kembali kepada rasio, sangat-sangat terbatas memang pada faktanya. Ya toh kamu udah bisa pikirkan kan, akhirnya ini para ateis akhirnya terbatas juga toh. Akhirnya dia mentok sampai mana tadi ya? Oh iya sampai sini, ternyata ada juga sumbernya. Nah jadi kelihatan sekali bahwa rasio kita itu terbatas. Pandangan mata kita ini ternyata sangat-sangat sempit teman-teman ya. Pandangan mata kita ini sangat sempit ya. Berapa dimensi kita bisa melihat teng saya nggak tahu. Kalau kapan perlu jangkauan itu radius berapa meter kejauhan juga itu semuanya serba terbatas ya. Manusia itu hanya bisa membuktikan hal material yang diciptakan ya.
Karena segala sesuatu yang dibuat dia bisa dilihat, bisa disentuh, ya, can watching, can touching. Nah, dia baru bisa membuktikan hal-hal tersebut. Oh ya, benar ada. Jika Tuhan dapat dibuktikan, ya, dengan bukti, bukankah itu berarti, ya, kalau Tuhan itu, ya seperti tadi yang saya bilang, kalau Tuhan itu kamu kandangi hanya dengan 20 sifat, bukankah itu bukan Tuhan? Karena apa? Karena dia lebih terbatas daripada manusia yang ngandangin dia. Ya, jadi kalau Tuhan bisa dibuktikan dengan bukti yang manusia mau, yang sesuai selera mau, manusia mau, maka itu jelas Tuhan itu lebih terbatas dari manusia yang diciptakannya. Makanya teman-teman be wise and smart ya ketika berpikir tentang Tuhan. Aku nggak ngerti, Allahmu susah dipahami. Nggak ada satupun Allah ya, apalagi Allah itu sebenarnya hanya satu. Allah yang benar, Allah yang sejati, Allah Abraham, Ishak dan Yakub, Allah yang satu-satunya ini sampai kapanpun tidak ada satu manusia di muka bumi bisa pahami dia kecuali Kristus yang adalah putra Allah itu sendiri yang nuzul ke dunia, yang inkarnasi ke dunia menjadi manusia 2000 tahun silam. Itu sebab Kristus menjadi pengantara agung, imam agung antara kita dengan Allah, karena hanya dia yang bisa menyatakan kehendak Allah di muka bumi, dan hanya dia juga yang bisa menyatakan memperdamaikan manusia di hadapan Allah. Wah, puji Tuhan teman-teman. Pemahaman ini penting bagi kita semua untuk kita tidak melupakan ya bagaimana Kristus itu boleh ada di tengah-tengah dunia ini bagi seluruh umat manusia. Sekali lagi, jika Tuhan itu bisa dibuktikan dengan bukti yang manusia mau, maka Tuhan itu jelas terbatas ya dari manusia tersebut. Makanya jangan coba-coba mencari Tuhan dengan buktikan Tuhan itu ada. Ya. Jadi kita harus mengerti apa perbedaan kualitatif antara pencipta dan ciptaan. Kualitasnya itu berbeda. Ya. Nih kita kembali ke kejadian dulu. Ketika kejadian 1 itu ya, ketika kejadian 1 ayat 26, 27. Maka Allah Tritunggal Maha Esa itu menciptakan manusia seturut serupa segambar dengan dia. Lah, kalau begitu seturut serupa segambar dengan Allah, sama dengan Allah dong? Ya enggak, tetap enggak. Lalu apa pembedanya? Nah, kualitasnya di mana kalau dia berbeda? Ya, perbedaannya jelas pada peraturan Allah. Itu sebab Allah berkata kepada Adam ya, semua buah di taman ini bebas ya, bebas kamu makan. Tetapi tentang buah pengetahuan yang baik dan yang jahat, no. Ya, pada saat kamu memakannya, pada hari kamu memakannya, kamu akan mati. Peraturan Allah ini, ketetapan Allah ini, ketentuan Allah inilah yang menjadi pembeda kualitas. Allah berkuasa dengan kualitasnya sebagai pencipta akan memberikan ya konsekuensi. Manusia tidak bisa. Adam tidak bisa. Adam yang diciptakan seturut serupa segambar dengan dia, dan Hawa tidak bisa. Ya, itu yang menjadi pembeda kualitas antara Allah dengan kita. Allah tetaplah Allah karena dia menciptakan, maka dia berhak memiliki seluruh rencana, seluruh peraturan yang Adam tidak bisa pahami, yang Adam tidak bisa mengerti, dan Adam juga tidak bisa komplain. Tidak bisa. Adam hanya cuma bisa terima. Oke, I see. Nah, kembali lagi kepada free will kita. Ya, demikian pula Adam. Dia mengerti itu, dia paham, dia tidak memiliki power ya melebihi Allah. Ya, dia justru ada tetap kualitasnya di bawah Allah. Sekalipun dalam seluruh aspek dia diberikan kuasa untuk menguasai bumi, mengelola bumi, mengatur bumi, bahkan semua binatang dia yang kasih nama. Wah, luar biasa Adam ya. Nah, puji Tuhan, kita belajar bagaimana manusia itu bisa menjadi kreator sama seperti Allah mengkreasikan, menciptakan, membuat ya manusia. Demikian kita manusia memiliki ya daya itu kemampuan untuk mencipta ya. Dari contoh internet dari nggak ada menjadi ada ya, banyak hal teman-teman. Ya, zaman dulu ini langka, dari tidak ada menjadi ada, seperti itu. Kita bersyukur ya teman-teman ya untuk semua pengetahuan yang Tuhan berikan sehingga kita itu tidak terkecoh. Jadi perbedaan kualitatif antara pencipta dan ciptaan itu harus kita pahami. Tuhan menciptakan materi, tetapi Tuhan bukan materi. Nah, ini teman-teman harus tahu dulu ya. Tuhan itu yang menciptakan materi, tetapi Tuhan bukan materi. Jadi tanah, bumi, lapisan ke bawah banyak. Mungkin di dalamnya itu kalau digali banyak barang tambang ya. Banyak barang tambang di dalamnya, termasuk emas lah dan segala macam. Perhatikan, nah itu siapa yang ciptakan? Itu yang ciptakan tentu Allah. Tetapi Allah bukan materi. Allah tidak terbuat dari itu semua. Jadi jika Tuhan bukan materi, maka Tuhan jelas tidak dapat dilihat. Nah itu teman-teman harus tahu. Hanya karena kita tidak dapat melihat Tuhan, bukan berarti Tuhan itu tidak ada.
Ya, seperti itu teman-teman ya. Bukan berarti kita langsung ngomong, oh Tuhan itu nggak ada, karena nggak terlihat. Karena Tuhan bukan materi, tidak terlihat, maka kita tidak bisa berkata juga sekonyong, oh berarti Tuhan itu nggak ada. Lawang nggak terlihat kok. Nah, seperti itu. Sekali lagi, Tuhan menciptakan materi, tetapi Tuhan bukan materi. Banyak hal yang tidak dapat dilihat oleh manusia ya. Banyak hal loh sebenarnya yang tidak bisa dilihat oleh manusia. Contoh, waktu. Emang waktu bisa dilihat? Nggak ada. Tahu-tahu saya sudah live 59 menit 27 detik. Ya 59 menit 31 detik sekarang. Nah, waktu itu tidak terlihat. Tapi dia bergerak berjalan ya teman-teman ya. Apalagi yang tidak bisa dilihat? Ketulusan. Siapa yang bisa melihat ketulusan? Ada bentuknya, ada wujudnya, ada materinya ketulusan? Enggak. Ya. Apalagi yang tidak bisa dilihat? Ketidakadilan atau keadilan. Bisa dilihat itu tidak bisa dilihat ya. Tapi itu bisa dinyatakan, itu bisa dirasakan. Nah, sesuatu yang tidak bisa dilihat itu banyak ya. Banyak loh. Kalau teman-teman tidak terpikirkan, ya, demokrasi. Apakah demokrasi itu materi bisa dilihat? Juga enggak. Lain-lain sebagainya, banyak. Ya. Apakah angin bisa dilihat? Kata orang. Ya, seperti itu. Coba bisa dirasakan. Banyak sekali ya teman-teman. Nah, lalu apakah kita bisa berkata bahwa semua itu enggak ada? Karena enggak terlihat, karena enggak berwujud materi. Juga enggak. Makanya jangan jadi naif teman-teman ya. Oh, ini karena enggak terlihat jadi enggak ada. Enggak seperti itu. Ya, seperti itu ya. Enggak ada. Saya sebutkan tadi, enggak ada yang saya sebutkan tadi itu bisa kamu lihat itu enggak ada. Tetapi mereka itu semua ada. Sebenarnya kalau kita mau jujur, tubuh kita saja ini sudah cukup ya untuk menyatakan tentang keberadaan Allah. Ya. Eksistensi Tuhan itu lewat fisik kita ini saja sebenarnya kita akui sudah ada. Mana ada ya manusia yang bisa bikin seperti ini? Matamu kalau sudah rusak, tidak ada orang jual yang sama persis, tidak ada. Ya. Gigimu copot satu, kamu ganti dengan gigi palsu pun tidak bisa sama. Jadi semua yang Tuhan buat secara pure alami ini, ya sejatinya sudah membuktikan keberadaan Allah. Nah, kalau Allah sudah berikan kita alis yang bagus, yang baik ini apa adanya, kenapa harus kita ganti, kita tambahi dan segala macam. Itu adalah cara-cara manusia yang berlebihan. Tetapi Allah sudah menjadikannya sudah sangat baik, sudah sangat sempurna. Dalam penciptaan, dalam keberadaan tubuh kita, kita sudah tidak bisa mungkir lagi bahwa Allah itu ada, Tuhan itu ada. Jadi teman-teman saudara-saudara yang ateis mulai harus berpikir ya. Kamu dari mana? Dari papa mama dari mana? Tanya terus sampai ujung. Akhirnya kamu tahu bahwa materi mula-mula Adam dan Hawa itu datangnya dari mana? Sumbernya dari mana? Jadi semua penempatan anggota tubuh, semua fungsi dalam tubuh kita ini ya, semua organ-organ mau pembuluh yang paling halus sekalipun di bawah kulit kita ini banyak pembuluh-pembuluh ya, yang halus, yang ribuan enggak tahu saya itu. Kalau diurut panjangnya mungkin berkilo-kilometer itu tuh ya. Itu membuktikan bahwa Tuhan itu ada. Siapa yang bisa merancangkannya sedemikian rupa? Ya. Wah. Ya kita bersyukur ya, sebenarnya dari tubuh kita sudah paham bahwa semua yang ada dalam kita ini sebuah miracle atau keajaiban Allah. Keajaiban Allah itu ada dalam tubuh kita masing-masing. Ya, bagaimana dia mendesain sedemikian rupa. Ini kenapa hidung lubangnya nggak ngadep ke atas ke bawah? Ya, kenapa nih telinga harus? Kenapa harus pendengaran itu datang dari sisi sana, dari sisi sana? Lalu kenapa mata tidak ada di belakang? Kenapa mulut hanya ada satu di depan seperti ini? Dan seterusnya. Pertanyaan itu tidak akan pernah teman-teman bisa jawab sepenuhnya karena itulah keajaiban yang Allah lakukan sebagai bentuk bukti bahwa Allah itu benar-benar ada. Keberadaannya jelas dan nyata. Ya, saya tadi katakan ya hidung itu fungsinya bukan cuma untuk mencium bau, bukan cuma untuk mencium aroma saja fungsi hidung ini. Tetapi dia juga untuk menghirup, ya, menghirup udara masuk ke dalam dada paru-paru kita, oksigen itu, untuk kita bisa bernafas, untuk kita bisa melanjutkan kehidupan. Fungsi hidung saja sudah banyak, begitu kompleks teman-temannya fungsi hidung. Lalu ada rambut-rambut halus di dalamnya untuk memfilter udara kotor yang masuk ketika kita menghirup. Wah, dari situ kita mulai, wih luar biasa ya. Siapa yang bikin semua ini? Papa mama? Enggak, papa mama. Ya, papa mama hanya menghadirkan kita di muka bumi. Nah, perhatikan teman-teman. Karena dari papa mama, ada papa mama, seterusnya sampai kepada Adam dan Hawa. Lalu Adam dan Hawa dari mana?
Ya, puji Tuhan ya. Penciptaan Adam dan Hawa itu merupakan puncak karya Allah yang luar biasa ya. Ya, kita ini masterpiece-nya Allah, karya agungnya Allah. Luar biasa, kita bersyukur ya. Nah, hidung itu bukan cuma untuk nafas, bukan cuma menghirup aroma atau bau. Hidung itu juga sebagai termostat bagi tubuh, teman-teman ya. Jadi mengatur suhu. Hidung ini bisa mengatur suhu, ya, tingkat kelembapan pada tubuh. Jadi fungsi hidung saja sangat kompleks. Jadi manusia dapat beradaptasi misalnya di padang gurun, misalnya di puncak gunung lebih dingin, padang gurun lebih panas. Wah, ini udara yang kita hirup ini hidup terbayangkan. Yang penting saya bernapas udah. Nah, demikian ya teman-teman. Jadi kita harus tahu bagaimana hidung ini juga berfungsi dalam iklim yang berbeda-beda. Itu dia berfungsi sebagai termostat bagi tubuh. Jadi hidung itu membuat paru-paru itu tetap hangat. Ya gila aja ya. Kalau nggak hidung yang jadi filternya ini masuk, apa aja masuk, wah di dalam babak belur, hancur lebur seperti itu ya. Jadi baik terlalu panas atau terlalu dingin, cuaca yang ekstrim, hidung mampu mengatur suhu untuk bisa dikirim masuk oksigen itu ke dalam paru-paru kita. Saya tanya, ini fungsi yang demikian kompleks dan sangat-sangat miracle ajaib ini siapa ya yang kira-kira bikin? Ahli bedah. Siapa? Enggak ada teman-teman. Itulah bukti bahwa Tuhan itu ada. Jadi ayo mari kita renungkan siapa manusia di muka bumi ini yang dapat menggantikan Tuhan dalam penciptaan hidung. Ya. Enggak ada ya teman-teman. Satu-satunya manusia di muka bumi ini kembali lagi 2000 tahun silam yang pernah menciptakan organ manusia dari tidak ada menjadi ada dalam mujizat, dalam keajaibannya itu hanya Yesus Kristus. Karena dalam kemanusiaannya dia tidak berdosa, kudus, dan dalam keilahiannya dialah Allah sang penguasa. Allah Tritunggal Maha Esa itu melekat ya, tidak pernah terpisahkan, melekat dalam tubuh Kristus. Bentar teman-teman, ada konfirmasi. Nah sekarang TikTok tuh butuh konfirmasi. Setelah 1 jam dia akan konfirmasi kita apakah kita benar-benar live atau tidak. Nah tadi saya jeda untuk konfirmasi sebentar ya. Jadi mari kita renungkan apa ada di manusia di muka bumi ini yang bisa membuat hidung sama seperti yang Tuhan buat. Ya, ketika orang buta itu, ketika orang Farisi mencobai Kristus dengan berkata, Tuhan Yesus, Yesus, ini siapa yang berdosa nih orang nih? Dia buta dari kecil loh, bapak mamanya atau dia? Wah. Tapi Yesus menjawab apa teman-teman? Enggak. Jadi kalian yang suka hakimi orang, yang suka berlagak seperti Tuhan bagi orang lain, perhatikan. Yesus bilang apa? Enggak, bukan dosa bapak mamanya, bukan dosa dia juga. Enggak ada dosa siapa-siapa, kenapa dia jadi buta? Tapi justru kuasa Tuhan harus dinyatakan melalui orang buta yang dari lahir ini. Wah, saya dengan kalimat itu benar-benar wow, benar-benar tertegun ya teman-teman. Kristus benar-benar melakukan bagi kita, menyatakan bagi dunia. Dia mengudak tanah dengan ludahnya, melekatkan kepada mata orang yang tidak melihat sejak kecil, sejak bayi, sejak dalam rahim, sampai pada akhirnya dia bisa berlonjak kegirangan, memuji, memuliakan Tuhan, dan membungkam semua mulut orang-orang Farisi, ya, ahli-ahli Taurat, imam-imam kepala, ya, alim ulama kala itu. Dan orang-orang pun tercengang. Ya, jadi memang luar biasa ya. Kristus dalam keilahiannya sebagai pencipta itu sendiri, dan Kristus dalam kekudusannya sebagai manusia di muka bumi ini sudah menyatakan pekerjaan Allah, menyatakan eksistensi Allah, menyatakan keberadaan Allah secara utuh. Enggak separoh-separoh. Secara utuh dinyatakan di dalam Kristus 2024 tahun silam. Dalam kematiannya, dalam kebangkitannya, dalam seluruh mujizat yang dilakukannya ketika dia bersama para rasul, itu sudah jelas. Ya, enggak bisa dibantah, enggak bisa dipatahkan. Bahwa Allah benar, Allah yang hidup, Allah yang kekal, Allah Abraham, Ishak dan Yakub, Allah satu-satunya yang bisa menunjukkan, eksistensikan keberadaannya melalui manusia, inkarnasi. Allah lain pada kemana? Allah lain menunjukkan apa? Allah lain membuktikan apa? Jadi dalam ketidaktahuanmu pun sebenarnya melalui fisikmu, Allah jelas ada. Dalam kehadiran Kristus, kematian dan kebangkitannya, kemudian dia kembali ke surga. Allah yang benar itu jelas-jelas ada dan cuman satu. The one and only, satu-satunya dinyatakan di dalam Yesus Kristus yang telah mati, bangkit.
kemudian kembali ke surga, untuk kemudian datang yang kedua kali menjadi hakim agung atas seluruh umat manusia. Haleluya, puji Tuhan teman-teman ya. Bersuka cita dengan berita kebaikan, berita Injil keselamatan ini. Di luar Kristus, nothing. Ya, tanpa Kristus pun kita nothing. Ya, bersyukur. Kita mulai merenung bagaimana fisik kita ini sudah menyatakan kehadiran Allah, keberadaan Allah, eksistensi Allah. Jadi sesungguhnya manusia itu memerlukan Tuhan yang lebih besar. Ya. Kalau kita besarnya segini, kita butuh yang lebih besar, yang tidak terukur, ya, untuk bahwa Tuhan itu ada daripada percaya. Jadi manusia ini butuh sesuatu yang lebih besar untuk membuktikan bahwa Tuhan itu tidak ada. Ya. Butuh yang lebih besar lagi. Karena apa? Karena dari seluruh aspek justru membuktikan bahwa Tuhan itu ada. Ini penting ya, dari seluruh aspek, alamkah, fisik kita kah, pengajarankah, membuktikan bahwa Tuhan itu ada. Jadi kalau teman-teman ngotot, oh Tuhan itu nggak ada, maka teman-teman membutuhkan sesuatu yang lebih besar untuk membuktikannya. Sama seperti 1 tambah 1 sama dengan 2, silakan teman-teman buktikan. Bagaimananya bahwa 1 tambah 1 itu sama dengan 2. Jika teman-teman ngototkan bahwa Tuhan itu tidak ada, silahkan teman-teman butuh lebih besar, butuh yang jauh lebih kompleks, lebih sempurna dari tubuh manusia yang diciptakan, dari alam, dari segala sesuatu yang menyatakan bahwa memang Allah itu ada. Ya, ini penting teman-teman. Jadi ternyata akhirnya terbukti toh, rasio ini akal kita ini sangat terbatas, pikiran kita ini sangat terbatas, tetapi Tuhan ini tidak terbatas dan sangat-sangat ajaib. Ya. Lalu bagaimana kita dapat mengenal Tuhan? Nah ini penting. Kalau Tuhan itu tidak terbatas, ajaib dan luar biasa, bagaimana kita bisa mengenalnya? Bagi kalian yang selama ini masih sibuk mencari-cari, Tuhan itu kayak apa sih? Tuhan itu di mana sih? Tuhan itu siapa sih? Wah, puji Tuhan ya. Ada kabar yang baik ya. Tuhan itu bukan Tuhan yang jauh di sana enggak tahu apa-apa. Bukan ya. Ya, tidak seperti itu ya. Tuhan itu justru mengasihi kita. Maka ia sendiri yang memiliki inisiatif, memiliki rencana, memiliki kehendak ya, untuk datang kepada kita melalui putra tunggalnya, yaitu Yesus Kristus. Makanya teman-teman ya, eksistensi keberadaan Allah yang benar hanya bisa diwujud nyatakan ketika Kristus itu diutus ya. Dia utusan betul, dia adalah utusan dari surga. Diutus dulu dari surga, baru jadi manusia, inkarnasi nuzul. Tidak seperti kita yang ngaku-ngaku nabi palsu atau nabi beneran. Nabi-nabi itu jadi manusia dulu, dibuat oleh papa mamanya dulu di muka bumi, di dunia yang berdosa penuh kutuk. Baru dia diutus. Wah, kualitasnya berbeda. Makanya tadi kan sudah ditegaskan di depan. Harus mengerti ya perbedaan kualitatif antara pencipta dan ciptaan. Harus bisa melihat perbedaan kualitas utusan Yesus Kristus atau Yesus Kristus sebagai utusan dengan para nabi manusia di muka bumi. Harus bisa bedakan teman-teman ya kualitasnya. Kualitatifnya itu sangat jelas berbeda. Yesus Kristus sebagai putra Allah, firman Allah, logos Allah, pikiran Allah, diutus dulu dari surga, dari tempat Allah yang maha tinggi, maha kudus, maha mulia, untuk datang ke dunia menjadi manusia. Jauh berbeda dengan manusia yang harus dibuat dulu oleh papa mamanya dalam keberdosaannya, dalam kutuk dunia ini, tumbuh kembang menjadi manusia, baru diutus. Yang utus siapa? Ya, ada yang diutus dari Allah, memang betul, Allah menyatakannya. Tetapi ada juga yang diutus oleh iblis. Ada yang diutus oleh dirinya sendiri. Wah, jadi macam-macam kualitatif atau kualitas utusan. Tetapi Kristus satu-satunya utusan yang perfecto, sempurna. Karena dia datang dari Allah. Ya, dia datang dari Allah untuk menunjukkan, membuktikan kepada dunia. Allah itu ada, Allah itu hidup, Allah itu kekal, Allah itu berkuasa. Masih nggak percaya, Mak? Nggak percaya itu urusanmu, karepmu. Tetapi firman Tuhan mengatakannya dan sejarah membuktikannya. 2000 tahun silam ada seorang manusia yang dilahirkan oleh perawan kudus Bunda Maria, seorang yang diberi nama Yesus Kristus, itu benar-benar menyatakan kehadiran Allah di tengah-tengah dunia. Haleluya ya.
Kenapa? Karena semua perkara yang dilakukan oleh Yesus Kristus cuma dia yang sanggup kerjakan. Tidak ada manusia lain, tidak ada pendiri agama lain, tidak ada tokoh agama lain, tidak ada orang sekaliber apapun yang bisa lakukan, tidak ada. Boleh cek, boleh cari tahu. Siapa yang bisa bikin mata orang buta tadi? Tidak ada. Show lagi ya teman-teman, diperlihatkan lagi, live lagi. Kali itu Yesus Kristus live loh. Orang coba dia, woi ini anak ini buta nih dari lahir. Coba kamu pikir, menurut kamu ini dosa siapa? Karena orang berpikir rasio ini terbatas. Rasio mengatakan bahwa semua kecacatan tubuh akibat dosa. Hari ini betul bisa jadi. Kemarin pun betul bisa jadi. Tetapi Yesus Kristus mengatakan, jangan kamu hakimi dia. Jangan kamu tuduh dia bapak mamanya berdosa. Atau dia berdosa, kamu juga berdosa. Tetapi aku mau kasih tahu kamu, dia buta dari lahir supaya kuasa Tuhan dinyatakan. Wah, amin, haleluya, puji Tuhan teman-teman ya. Jadi Kristus menyatakan kuasanya. Allah sejati yang hadir dalam diri Yesus Kristus ada di tengah manusia di muka bumi ini, menyatakannya dengan jelas. Tidak pakai konsep, tidak pakai rekayasa, no drama, no settingan, ya, no controller. Ditanya, dicobai, Kristus langsung lakukan. Puji Tuhan. Dan banyak mujizat lainnya teman-teman. Lagi tidur karena capek dalam fisik kemanusiaannya, dia tertidur di perahu, murid-murid mulai goncang. Woi ada badai, woi. Bangun, woi guru bangun. Kamu nggak tahu kita bakal mati nih, ini badai nih. Dia bilang apa? Aduh, mungkin kalau jadi Yesus Kristus geleng-geleng, aduh kamu ini ya. Gitu. Tapi dia bilang apa? Diam, tenanglah. Sampai murid itu terkesima, weh orang ini, alam pun tunduk padanya. Siapa gerangan? Guru kita ini masih nggak trust, masih ragu, masih mau tanya. Wah, puji Tuhan ya teman-teman ya. Semua cerita ini membangkitkan lagi keteguhan kita, keyakinan kita. Kita bersyukur kita dimiliki dan memiliki Kristus. Kita bersyukur kita menerima dia sebagai Tuhan kita, juru selamat kita. Kita mengakui dalam hati kita, percaya bahwa dialah yang mati bagi seluruh dosa-dosa kita. Ya, kita yang tadinya tidak berpengharapan, diberi kesempatan. Kita dipulihkan, bahkan kita boleh bertemu kepada Allah yang benar itu, Allah yang kekal itu, Allah yang sejati itu, yang satu-satunya itu melalui Yesus Kristus. Jadi Yesus Kristus itu inkarnasi menjadi manusia, ya, sehingga lewat dirinya itulah manusia bisa mengalami semua perbuatan Allah secara nyata. Luar biasa ya, bersyukur ya. Saya nggak ngebayangin tuh orang-orang yang hidup di zaman Yesus Kristus. Yesus Kristus ke sana dicobai, dia jawab dengan karya. Dia tidak butuh klarifikasi, dia tidak bersoal jawab, dia tidak tanya ribut. Ya, dia jawab dengan karya. Ini karyaku. Maka ketika Yohanes Pembaptis sendiri pun bertanya, apakah kau betul Mesias atau kami harus tunggu lagi? Yesus jawab apa? Kalaupun tidak percaya, lihatlah apa yang ku kerjakan. Apa memang yang Yesus kerjakan? Tak terhitung, tak terhingga. Sampai pada puncaknya dia mati di atas kayu salib. Kemudian bangkit dari antara orang mati. Ya, untuk kemudian naik ke surga dan kembali untuk yang kedua kali. Teman-teman, jikalau hari ini kalian mendengarkan Yesus Kristus itu satu-satunya imam agung perantara kita antara Allah dengan manusia, maka mulailah kamu berpikir dan merenung. Allah itu ada nggak sih? Allah itu of course ada. Lalu Allah yang mana yang ada itu? Seperti apa? Bagaimana? Apakah boleh dengan Allah yang bisa dibatasi berdasarkan rasioku saja? Apakah boleh berdasarkan Allah yang pakai akalku begini, begitu? Kalau nggak begini bukan Allah. Kalau Allah itu tidak beranak dan tidak beranakan. Betul, itu batu teman-teman ya. Perhatikan, batu tidak beranak dan batu memang tidak tidak diperanakan. Tetapi Yesus Kristus menunjukkan kasih Allah, kuasa Allah di muka bumi. Ya, melalui Bunda Maria, perawan kudus, wanita saleh di zamannya, Allah berkarya secara nyata. Allah tidak menurunkan batu bagi kita untuk menggugurkan dosa. Allah tidak mengirimkan dirinya sebagai buku untuk kita baca, kemudian bisa dilempar ke laut lalu basah, hilang, lenyap begitu. Tidak. Allah mengutus dirinya, firman-Nya, putranya, ya, untuk boleh inkarnasi ke dunia menjadi manusia yang disebut, yang dipanggil, yang dinamai, yang sudah dinubuatkan dan terbukti dalam sejarah, yaitu Yesus Kristus. Haleluya, puji Tuhan teman-teman ya.
Kita bersyukur untuk semua kebaikan Tuhan dalam hidup kita. Maka marilah kita mulai sekarang merendahkan diri kita, merendahkan hati kita di hadapan Allah. Jangan kita menonjolkan rasio kita, jangan kita membanggakan rasio kita, jangan kita mengandalkan rasio kita, pikiran kita bahwa Allah itu harus begini, harus begitu. Kalau Allah tidak begini, tidak begitu, maka dia bukan Allah. Betapa naif dan bodohnya kita jikalau kita mengkerdilkan Allah yang bukan materi itu. Ya, semua ini diciptakan. Ya, Allah hanya satu-satunya yang kekal, yang benar, yang sejati itu muncul di muka bumi melalui Yesus Kristus. Tidak ada Allah lain, tidak ada Tuhan lain selain di dalam diri Yesus Kristus. Karena itu satu-satunya mulai saat ini, bukalah hatimu, mulailah merenung. Apakah benar? Bagaimana mungkin bisa? Perenungan-perenunganmu ini akan membawa kamu pada sebuah kebenaran yang hakiki. Biarlah kiranya Allah Roh Kudus menyertai, memimpin, memelihara, dan menyingkapkan semua selaput yang ada. Amin. Puji Tuhan teman-teman ya. Haleluya buat kita semua. Ya, kita bersyukur untuk semua apa yang kita kerjakan bagi Tuhan hari ini. Kiranya segala kemuliaan hanya bagi Allah di tempat yang maha tinggi.